Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Situmi Hasanah, NIM 1807016040. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hambatan pembelajaran orang dewasa. Nah, pada materi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari orang dewasa, kemudian macam-macam orang dewasa, lalu aspek-aspeknya. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari orang dewasa. Pengertian dari orang dewasa seringkali disebut dengan andragogi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ener yang artinya adalah orang dewasa, dan agogus yang artinya memimpin. Istilah lain yang kerap dijadikan sebagai perbandingan adalah pedagogi yang berasal dari kata pait yang artinya adalah anak dan agogus artinya adalah memimpin, menurut Asmin 2005. Pendidikan dewasa adalah suatu proses menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidupnya. Nah, bagi orang dewasa sendiri, belajar itu berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya, menurut Supriyanto 2008. Selanjutnya pada pembahasan inti, yaitu hambatan-hambatan pendidikan pada orang dewasa. Nah, yang pertama adalah hambatan fisiologik yang berkaitan dengan fungsi faal dari organ-organ tubuh. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah titik penglihatan, di mana menurut Feldman 2012, beberapa gangguan persepsi penglihatan orang dewasa itu diantaranya adalah gangguan akomodasi atau kemampuan lensa mata untuk memfokuskan cahaya dengan mengubah ketebalannya. Nah, hal ini menyebabkan bayangan atau tidak fokus pada bagian tepi mata. Nah, peneliti lain yaitu King 2010 juga menyebutkan bahwa ada gangguan lain yaitu synesthesia perception, di mana hal ini adalah suatu kasus gangguan penglihatan. Individu mengalami kebingungan pada indera persepsinya atau penglihatannya akibat induksi dengan indera lainnya. Nah, yang kedua adalah kemampuan mendengar. Menurut King 2010, kurang mampu membedakan bunyi disebabkan oleh penurunan sistem fisiologi auditori atau pendengaran saat memproses getaran udara yang dibagi menjadi 2, yaitu penurunan frekuensi atau tinggi bunyi dan amplitudo atau intensitas bunyi. Nah, yang ketiga adalah penurunan merespon warna. Penurunan fungsi atau degenerasi 2 macam sel reseptor dalam retina yang peka terhadap cahaya. Kemudian seseorang itu merasa pusing melihat warna kontras, misalnya itu warna merah dan warna kuning. Hal itu disebabkan oleh penurunan fungsi atau degenerasi 2 macam sel reseptor dalam retina yang peka terhadap cahaya tadi. Nah, selanjutnya adalah penurunan konsentrasi, di mana hal ini merupakan proses tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian mengenai sikap dan nilai-nilai dari berbagai bidang studi. Nah, yang kedua adalah hambatan psikologik yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tidak suka digurui. Nah, orang dewasa itu biasanya merasa bahwa dirinya itu memiliki keahlian sendiri, memiliki pengalaman, dan seringkali memimpin dalam berbagai lingkungannya. Nah, kemudian setiap individu itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Menurut King 2010, emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan rangsangan fisiologis. Contohnya itu denyut jantung yang cepat, pengalaman sadar, dan ekspresi perilaku yang berupa senyuman atau raut muka cemberut, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah lebih suka dimotivasi. Menurut Lipper et al. 2005, melalui pendekatan kognisi, menyatakan bahwa motivasi adalah produk pikiran, harapan, dan tujuan manusia, kognisi mereka. Nah, hal ini itu cenderung lebih suka dimotivasi daripada digurui, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lebih suka memakai kebiasaan dan cara berpikir lama. Cara berpikir akan menentukan proses kognitif yang terjadi dalam pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan.
Nah, solusi ini perlu melakukan remediasi atau pengulangan pesan yang dilakukan secara bertahap. Kemudian yang keempat adalah lebih suka pada hal yang bersifat pengalaman. Karena beberapa aspek kognisi itu seiring dengan bertambahnya usia, salah satunya adalah kebijaksanaan. Nah, menurut Corfon dan Pervin 2012, orang dewasa lebih suka pada hal yang bersifat pengalaman karena memiliki ketahanan psikologis. Selanjutnya, yang kelima adalah perlu bukti yang konkret. Biasanya orang yang sudah dewasa itu ketika diberitahu sesuatu menanyakan apa bukti yang relevan seperti itu. Nah, pendidik itu perlu memberikan contoh bukti yang berupa demonstrasi atau memberikan contoh baik dalam visual, audio maupun kinestetik. Kemudian yang keenam adalah harus sesuai dengan kebutuhan, di mana terdapat 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan kompetensi. Individu merasa mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu keterikatan, bahwa kebutuhan untuk terlibat dalam hubungan yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga adalah otonomi, di mana individu dapat mengendalikan kehidupan kita dengan cara mandiri dan mengandalkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu hambatan yang terakhir adalah hambatan perilaku. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah harapan penyelenggara, adanya keselarasan dengan harapan peserta didik. Maksudnya adanya keselarasan antara harapan penyelenggara dengan peserta didik. Nah, menurut Feldman 2012, dalam mempertimbangkan harapan pada peserta didik, pendidik memperhatikan 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, di mana hal ini itu dapat mencapai kepuasan yang hampir sempurna seperti itu. Nah, yang kedua, berafiliasi, ketertarikan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah berkuasa. Hal ini merupakan tendensi mencari pengaruh, kontrol untuk dilihat sebagai individu yang berkuasa. Nah, biasanya individu yang seperti ini itu menggemari atau menekuni pada bidang organisasi seperti itu. Nah, yang kedua, itu harapan peserta. Semakin tinggi harapan peserta didik, akan semakin sulit pendidik untuk memenuhi harapan tersebut. Nah, jarang sekali orang yang sudah dewasa itu menghadiri suatu program pendidikan dengan harapan tertentu. Hal ini itu biasanya berkaitan dengan self-efficacy atau kepercayaan diri. Nah, yang ketiga adalah keraguan. Hal ini biasanya diawali dengan kecemasan, apakah dapat diterapkan atau tidak, antara ketidakselarasan antara harapan peserta didik dan penyelenggara. Selanjutnya adalah sulit menerima perubahan. Tidak jarang penyelenggara itu menghadapi peserta didik yang sulit dalam menerima perubahan. Contohnya itu peserta didik dewasa tengah, biasanya berusia 30-50 tahun. Biasanya itu sudah mengalami penurunan pada penampilan fisik seperti keriput dan kendur. Nah, seperti itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.